Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmina Tania. Pemirsa, upaya bantuan bencana untuk Turki dan Suriah berlanjut hingga hari keempat pasca gempa. Total korban tewas telah mencapai 20.000 jiwa pada hari Kamis. Tim penyelamat berpacu dengan waktu agar korban selamat dapat ditarik keluar dari bawah reruntuhan. Korban tewas akibat gempa di Turki telah mencapai 16.546 jiwa dan lebih dari 66.000 terluka. Sementara di Suriah, setidaknya 1.581 orang telah tewas di wilayah yang dikuasai pemerintah menurut Kementerian Kesehatan Suriah. Sedangkan di wilayah yang dikuasai pasukan oposisi, media setempat melaporkan korban jiwa mencapai 1.975 orang. Gempa besar berkekuatan 7,8 melanda provinsi Kahramanmaraş, Turki yang terletak di dekat perbatasan Suriah pada Senin dini hari. Berlanjut dengan gempa kedua pada Senin sore. Evakuasi terkendala cuaca beku akibat badai salju. Sejumlah warga di daerah yang terkena dampak mengalami pemadaman listrik dan kekurangan air. Korban gempa sangat membutuhkan lebih banyak alat pemanas, pakaian hangat dan makanan karena cuaca yang sangat dingin. Di kota Adana, salah satu daerah yang paling terpukul, lokasi pemukiman sementara terbesar terletak di Taman Umum. Sebanyak 196 tenda telah didirikan untuk menampung lebih dari 2.000 orang. Situasi yang tidak kalah parah juga terlihat di Suriah. Kurangnya pasokan bantuan yang memadai serta fasilitas tempat berlindung memaksa korban gempa tidur di tempat terbuka. Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia Christian Lindmeier mengatakan gempa bumi telah menciptakan kondisi darurat di dalam keadaan darurat di Suriah, mengingat infrastruktur yang buruk, dampak sanksi barat, dan masalah terkait lainnya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Çavuşoğlu mengatakan pada hari Rabu bahwa negaranya sedang bekerja untuk membuka 2 gerbang perbatasan lagi dengan Suriah untuk memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara tetangga itu. Sementara itu, sebuah desa di Suriah dilanda banjir setelah gempa kuat awal pekan ini. Banjir dilaporkan merusak sebuah bendungan. Penduduk desa Tlul mengatakan gempa hari Senin merusak bendungan Afrin atau Maidanki di Suriah Utara. Mereka mengatakan beton bendungan itu retak pada hari Kamis waktu setempat dan membanjiri desa barat laut di wilayah Salkin sehingga menenggelamkan sebagian bangunan yang tahan gempa. Warga berbondong-bondong mengumpulkan barang-barang pribadi dan memasukkannya ke dalam truk. بس بدنا عالم تساعدنا يعني بس نقاوي هالاطفال والحريمات شيء ما بدنا اكثر من هيك. يعني لا باقر عاد يطلع بايده يشتغل ولا شيء. بس بدنا المساعده من هالعالم اهل الخير اهل النخوه فقط لا غير. يعني ساعدونا شوفت عينكم بيوتنا كلها طافت كلها تدمرت. يعني هم تدمرت بسبب الزلزال وهم تدمرت بالنهر العاصي. عاد يا اهل النخوه Banjir semakin menambah kesengsaraan jutaan orang di wilayah yang dikuasai pemberontak oposisi yang hidup dalam kemiskinan, bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup dan berjuang untuk mendapatkan air bersih. Ya pemirsa, bayi perempuan yang tertimbun reruntuhan di kota Jinderis Suriah saat ini dirawat di rumah sakit di kota Afrin. Dokter yang merawat menamakannya Aya. Sekujur tubuh Aya penuh memar, namun kondisinya dinyatakan sehat. Warga menggali bangunan yang runtuh di kota Jinderis di Suriah Barat Laut dan menemukan bayi menangis terkubur di bawah puing-puing. Aya, demikian nama yang diberikan dokter kepadanya, ditemukan dalam keadaan tali pusar yang masih menempel dengan ibunya, Afra Abu Hadia, yang telah meninggal dunia. Aya menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari bangunan yang ambruk. البنت وصلت مع رجفان غالبا ولداني صار لها ساعتين 3 ولداني تحت الانقاض. البنت من حسب البرود يعني ولداني 3 ساعات يعني تقريبا ولداني على الساعه 12 الظهر. ولدان تأمى تحت الانقاض. هاي البنت عائلتها كلها متوفاه. وصلتنا عن طريق جارتها. Saat ini Aya dirawat di rumah sakit anak-anak di kota Afrin dan masih ditempatkan di inkubator. Dr. Hani Ma'ruf yang merawat mengatakan Aya mengalami memar besar di wajah dan tulang rusuk serta punggungnya. Tetapi bayi perempuan yang kuat ini dalam kondisi stabil. هاي البنت في معها كدمة شديدة على الظهر مع التورم يعني غالبا متعرضة من تحت الأنقاض متعرضة لضغط أو ساقط عليها شيء كدمة كتير واضحة وكتير كبيرة
في معه كدمات بالأذن بالوجه بالجبهة في كدمات بالأضلاع. Ayah adalah satu-satunya yang selamat di keluarganya setelah orang tua dan 4 saudara kandungnya tewas dalam gempa berkekuatan 7,8 skala Richter pada hari Senin yang melanda Turki Selatan dan Suriah Utara. Jenazah mereka ditemukan di dekat pintu masuk apartemen. Menurut kerabat mereka, Ramadan Sleman, yang tiba di lokasi tepat setelah bayi Ayah yang baru lahir itu ditemukan warga. Ayah diselamatkan Senin sore, lebih dari 10 jam setelah gempa melanda. Dr. Ma'ruf mengatakan, Ayah memiliki berat 3,2 kg atau berat badan yang rata-rata cukup bagi bayi yang baru lahir. Pemirsa, belasan bayi korban gempa di Kahramanmaras diterbangkan ke ibu kota Ankara menggunakan pesawat kepresidenan. Kedatangan bayi-bayi yang diantar para perawat disambut ibu negara Turki di bandara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengizinkan pesawat kepresidenan digunakan untuk menerbangkan 16 bayi dari Kahramanmaras ke ibu kota Ankara pada Rabu malam. Keluarga belasan bayi saat ini tidak dapat diketahui keberadaannya, sementara operasi penyelamatan terus dilakukan di lokasi yang terkena dampak gempa terparah. Menurut dokter di rumah sakit, semua bayi dalam kondisi baik. Ibu negara Turki Emine Erdogan mengunjungi bayi-bayi tersebut. Mereka semuanya berusia kurang dari 1 tahun. Petugas penyelamat bekerja tanpa lelah di banyak wilayah Turki dan pada hari Kamis setelah gempa berkekuatan 7,8 diikuti beberapa gempa susulan yang kuat hingga meruntuhkan banyak bangunan dan ratusan ribu diperkirakan terkubur atau masih dalam keadaan hidup, termasuk pula bayi dan anak-anak. Pemirsa, bukan hanya manusia, hewan-hewan pun ikut merasakan dahsyatnya gempa Turki dan Suriah pada Senin lalu. Kamera regu penyelamat merekam penyelamatan seekor kucing di antara reruntuhan. Arkadaşlar kurucu nerede? Neredeydi o? Ben şuraya verdim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Tim evakuasi berhasil menyelamatkan seekor anak kucing di antara reruntuhan gedung. Menurut keterangan, anak kucing ini terjebak selama hampir 24 jam dalam posisi terjepit dan tidak dapat meloloskan diri. Detik-detik penyelamatan anak kucing oleh tim evakuasi ini viral di media sosial. Arkadaşlar kurucu nerede? Neredeydi o? Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Kamis mengunjungi daerah yang terkena dampak gempa dahsyat. Erdogan antara lain berkunjung ke Osmaniye dan Gaziantep untuk menemui para pengungsi yang saat ini masih di tenda-tenda penampungan. Ya, Presiden Erdogan yang akan menghadapi pemilihan presiden yang sulit pada Mei mendatang memperbaharui janjinya untuk korban gempa. Erdogan mengatakan akan membangun kembali rumah-rumah mereka yang hancur dalam waktu 1 tahun. Pemerintah Turki kini kian bekerja untuk memasang rumah kontainer sementara serta karavan untuk menampung para korban gempa yang kehilangan tempat tinggalnya. Erdogan beserta rombongan juga sempat melantunkan doa saat melewati daerah-daerah yang luluh lantah dihantam gempa dahsyat. Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16.170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64.194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı da 6.444. Dari Amerika Serikat, pemirsa, dilaporkan Presiden Joe Biden mengirimkan doa dan keprihatinan atas nama rakyat Amerika Serikat kepada seluruh korban gempa Turki dan Suriah. Dalam pidatonya di Wisconsin hari Kamis, Biden mengatakan Amerika Serikat berkabung atas hilangnya begitu banyak nyawa dalam gempa yang mengguncang Turki dan Suriah hari Senin. Biden menyampaikan dia telah menelpon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan segera ketika gempa pertama melanda.
Sedangkan untuk rakyat Suriah, Biden menyatakan Amerika Serikat akan tetap mengirimkan bantuan, tidak peduli siapa yang menguasai wilayah di lokasi tersebut. In Syria, the U.S. is supporting humanitarian partners who are responding with equipment and assistance and have been conducting urgent search and rescue missions from day one, even in the face of a staff member's death and injuries in that first day. The United States is a leading donor across all the areas of Syria, no matter who controls the territory. It's about saving human life. We remain steadfast in our commitment to supporting the people of Turkey and Syria in this time of need. Korban tewas dari gempa berkekuatan 7,8 pada Senin lalu kini telah melampaui 11.000 jiwa. Pernyataan Biden disampaikan dalam kunjungan ke Wisconsin untuk mempromosikan agenda ekonominya sehari setelah menyampaikan pidato kenegaraan atau the State of the Union yang kedua. Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan bagi korban gempa bumi di Turki. Bantuan tahap pertama ini berupa bahan makanan, sementara bantuan lain akan menyusul dalam beberapa hari ke depan. Bantuan kemanusiaan tahap pertama dari pemerintah Indonesia bagi korban gempa bumi di Turki telah tiba di Gaziantep. Bantuan diserahkan oleh Dubes RI untuk Turki lalu Muhammad Iqbal kepada perwakilan organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah Turki pada hari Rabu siang waktu setempat. Bantuan sebanyak 1 kontainer bahan makanan tersebut tiba di Gaziantep setelah melalui perjalanan darat selama 34 jam dari Istanbul. Di bawah koordinasi BNPB dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia tengah menyiapkan bantuan kemanusiaan tahap selanjutnya. Bantuan tersebut berupa pengiriman tim Basarnas, tim kesehatan dari Kemenkes, TNI dan Polri, serta bantuan lainnya. Sementara dari KBRI Ankara dilaporkan pada Rabu malam telah membawa 6 WNI untuk diperiksa ke dokter setelah dievakuasi ke Ankara dari berbagai kota, diantaranya Gaziantep dan Kahramanmaras. 3 orang kakinya digips dan telah dironsen dan hasilnya tidak ada cedera serius. Sedangkan 1 orang yang mengalami cedera pada anus akibat cuaca dingin hanya perlu perawatan ringan. 2 lainnya kini telah kembali sehat. Duta Besar Indonesia untuk Turki lalu Muhammad Iqbal sempat mengirimkan dokumentasi video ketika tim bantuan KBRI dalam perjalanan menuju lokasi evakuasi WNI ke kota Kahramanmaras, Gaziantep, Hatay, dan Diyarbakir. Pemirsa, sementara itu KBRI Damaskus telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan keselamatan WNI di Suriah. Pihak KBRI telah mengirimkan tim peninjau ke wilayah terdampak gempa yang cukup parah antara lain Hama dan juga Aleppo. Berdasarkan data KBRI Damaskus, terdapat 836 orang WNI yang memiliki izin tinggal di Suriah. Sementara jumlah WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa saat ini tercatat sebanyak 116 orang. Hingga hari keempat pasca gempa, KBRI Damaskus belum menerima laporan adanya korban WNI. Selain mengirimkan tim peninjau ke kota Hama dan Aleppo, KBRI juga mengaktifkan narahubung di wilayah Aleppo dan Latakia untuk memeriksa kondisi WNI di wilayah tersebut, termasuk meninjau rumah sakit dan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak gempa. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan pengiriman bantuan ke Suriah lantaran korban gempa masih terus bertambah. KBRI melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah Suriah terkait kebutuhan mitigasi pasca gempa sekaligus mekanisme penyaluran bantuan bagi korban terdampak. Pemirsa, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas berangkatkan 47 personil untuk membantu pencarian korban gempa di Turki. Sejumlah perbekalan dan perlengkapan SAR telah tiba di gudang logistik Lanut Halim Perdana Kusuma yang nantinya akan diberangkatkan menggunakan pesawat TNI AU. Sejumlah personil Basarnas Kamis sore mulai menyiapkan logistik perbekalan dan perlengkapan tim SAR Indonesia yang akan berangkat ke Turki. Perbekalan untuk operasi SAR korban gempa di Turki ini dikumpulkan di gudang logistik Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pengiriman bantuan personil tim SAR ini untuk memenuhi permintaan pemerintah Turki guna membantu penyelamatan korban gempa.
47 personel SAR yang diberangkatkan ke Turki ini memiliki kualifikasi atau kemampuan urban SAR dan kelas medium sesuai yang ditetapkan Lembaga SAR Internasional Insarag. Dalam operasi SAR di Turki ini, 2 ekor anjing pelacak dari Direktorat Polisi Satwa Mabes Polri juga telah siap diberangkatkan. Kita sebenarnya punya waktu golden time ya, secepat mungkin yang harus kita terjunkan tim rescue. Maka dari itu untuk bantuan pertama yang akan diterjunkan ke Turki ini adalah dari tim rescue dan tim medis. Jadi kami bagian dari bantuan besar pemerintah Republik Indonesia. Setelah ini nanti dari pemerintah juga akan memberikan bantuan-bantuan lain. Tapi untuk yang sorti pertama ini ya tentunya yang sangat dibutuhkan adalah bantuan dari tim rescue dan juga nanti tim medis. Rencananya, tim Basarnas dan medis untuk misi kemanusiaan di Turki ini akan diberangkatkan menggunakan pesawat TNI AU Jumat siang. Dan tim ini merupakan gelombang pertama dari misi besar kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli mengajak anak-anak yatim terdampak bencana gempa dari SDN Jambu Dipa 1 Cianjur, Jawa Barat bergembira bersama sambil bermain dan belajar. Anak-anak ini juga diberikan perlengkapan sekolah sebagai penambah semangat mereka belajar di tengah duka dan trauma pasca gempa. MNC Peduli hadir bersama anak-anak yatim yang terdampak bencana gempa dari SDN Jambu Dipa 1 Cianjur, Jawa Barat. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli menyalurkan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar para siswa-siswi ini. Meski di tengah keterbatasan, peralatan sekolah yang baru ini diharapkan dapat menambah semangat anak-anak dalam menuntut ilmu. Di tengah duka dan trauma yang masih membekas akibat gempa bumi, anak-anak ini juga diajak melukis dengan media gipsum. Belajar sambil bermain diharapkan dapat membantu mereka untuk kembali bangkit dan bersemangat untuk terus menuntut ilmu. Jadi memulihkan mental anak-anak gitu untuk siap lagi untuk mengikuti pembelajaran. Senang banget. Senang banget. Ini ya. Tadi kalau di sini biasa aktivitasnya ngapain aja? Ngegambar. Melukis. Melukis juga. Ini lagi ngelukis apa nih Rahma tadi? Lukis ini kura-kura sama bunga. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa akan terus digelar MNC Peduli untuk membantu karakter dan menambah wawasan anak Indonesia. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Trauma healing berdampak terhadap mental para siswa, terlebih pembelajaran yang menyenangkan membuat anak-anak pelan-pelan sembuh dari trauma akan gempa yang merenggut nyawa orang tua mereka. Dari Cianjur, Jawa Barat, Dilami Aulia dan Aris Setiawan, iNews melaporkan. Jelang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Gedung Papua Youth Creative Hub di Jayapura terus berbenah dengan hiasan berbagai ornamen khas Papua. Betul sekali. Gedung dengan konsep green building dan memiliki fasilitas lengkap itu nantinya akan digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu mempercepat kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Gedung Papua Youth Creative Hub di Distrik Abepura, Jayapura, Papua akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jelang peresmian, gedung dihiasi dengan berbagai ornamen khas Papua, diantaranya patung kayu. Pembangunan Papua Youth Creative Hub mengadopsi konsep green building dengan inspirasi atap rumah adat Honai dan Kariwari. Papua Youth Creative Hub dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, diantaranya lapangan futsal dengan rumput sintetis dan lapangan basket. Gedung ini nantinya akan digunakan dan dimanfaatkan oleh Papua Muda Inspiratif dalam menjalankan program kerja membantu mempercepat kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Papua Youth Creative Hub telah ada dan tempat ini akan menjadi pusat kreativitas untuk teman-teman sekalian. Teman-teman bisa datang, di sini teman-teman akan belajar berkreativitas untuk sama-sama kita memajukan tanah Papua. Terima kasih kepada Pak Presiden, Bapak Joko Widodo yang telah memberikan
gedung Papua Youth Creative Hub ini kepada kita melalui Kepala Badan Intelijen Negara, Bapak Budi Gunawan. Semoga ini dapat kita gunakan dengan baik untuk mendorong kemajuan ekonomi di tanah Papua. Papua Muda Inspiratif menjadi wadah untuk mengembangkan usaha serta mengembangkan potensi diri para pemuda-pemudi Papua. Salah satunya kisah sukses Maria Francisca Tambingon yang berhasil dalam memajukan entrepreneurship di kalangan anak muda. Nama saya Maria Francisca Tambingon. Background saya itu adalah pengusaha dan juga sebelumnya saya mengikuti pemilihan Putri Indonesia perwakilan Papua di tahun 2014. Perempuan yang juga pernah bermain di film berjudul Boven di Gol ini kini sukses menjadi pengusaha di dunia yang jarang digeluti kaum perempuan, yakni peternakan ayam petelur. Untuk saat ini saya menjalankan usaha ayam petelur dan sudah saya jalani dari akhir tahun 2021 dan saat ini saya memiliki populasi 4.000 ekor. Untuk saat ini saya untuk hasil telurnya sendiri saya suplainya itu masih di dalam daerah Papua, yaitu yang ada di Jayapura, Sarmi dan juga beberapa daerah yang ada di Papua. Kalau keuntungannya rata-rata kisaran 50 sampai 70 juta per bulan. Itu mencukupi juga untuk itu sudah di luar makanannya dan juga obat-obatan. Maria pun mengajak anak muda di tanah Papua untuk mengikuti jejaknya, berkolaborasi dan mengembangkan diri di Papua Muda Inspiratif sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Papua. 4 gol Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menghajar Al Wehda dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Tetaplah bersama kami dalam Ais Pagi.